Jadi bisa dilihat negara-negara yang GDP baik biasanya fossil fuels-nya, penggunaan fossil fuels-nya juga tinggi. Besar. Adalah banyak sekali ruang di mana pemerintah bisa jauh lebih baik ya. Setelah dirunut ternyata memang ini adalah cara untuk mendistract kita dari perubahan-perubahan yang sifatnya harusnya jauh lebih struktural. Kalau dari negara-negara lain sendiri, Mbak, kira-kira siapa sih yang kayaknya pemilihan kebijakannya itu paling bisa kita contoh, kayaknya target dan komitmennya nih memang sejalan gitu, Mbak, implementasinya? Ini pertanyaan menarik nih ya. Tapi memang nggak bisa kita sebut kalau pakai kacamata politik ekonomi, akan selalu kita melihat bahwa kepentingan ekonomi sebetulnya yang mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya ya di Norway sendiri, Norway ini ngeluarin duit sangat besar gitu ya untuk program yang namanya REDD Plus ya, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation, lewat banyak sekali modalitas ya. Di Indonesia kan punya LOA yang kemudian kolaps ya kemarin ini ya, saya nggak tahu Pinka ngikutin atau enggak. Tapi bukan cuma dari situ duitnya Norway, tapi juga lewat banyak program lain lah. Ada FCPF, di situ ada duitnya Norway juga. Ada GCF, sebetulnya ada duitnya Norway juga. Banyak sekali. Dia sudah berusaha keras. Tapi NGO di negara mereka tetap bilang bahwa iya sih, kamu punya banyak program untuk menurunkan emisi di negara lain dari sektor hutan dan lahan ya. Tapi di negara sendiri itu sebetulnya diambil dari uang yang dihasilkan dari fossil fuels. Jadi makanya masih banyak yang mengkritik Norway gitu ya, walaupun di sisi lain bisa dibilang pastilah dia dibanding Indonesia dia lebih dari duit yang dikeluarkan saja menunjukkan bahwa punya ini ya cukup ambisius ya. Tapi di sisi lain sumber dananya itu masih hanging on the old fashion ini minyak bumi gitu. Nah, jadi kayak gitu ya. Saya cuma mau bilang bahwa sulit sebetulnya untuk bilang ada negara yang betul-betul kalau misalnya mau ini mungkin Bhutan ya, dia tuh yang kayaknya udah negatif deh emisinya. Tapi saya rasa dalam konteks ini ya maksudnya karena dia tidak mengikuti path development yang sifatnya industrialisasi, ya kan? Bhutan itu nanti bisa dipelajari sendiri ya, bagaimana dia mengukur keberhasilan pembangunan bukan berdasarkan pada GDP, tapi gross happiness index-nya. Wow, menarik gitu. Juga, Mbak. Karena kalau kita masih pakai GDP untuk mengukur keberhasilan kita sudah membangun, GDP itu tied in very closely sama jumlah fossil fuels yang digunakan gitu. Jadi bisa dilihat negara-negara yang GDP baik biasanya fossil fuels-nya, penggunaan fossil fuels-nya juga tinggi. Besar. Jadi dengan kata lain itu tuh kayak ya udah kita kayak nutup mata gitu ya, tapi itu cuman koin yang sama, cuman berbeda sisi aja yang ditunjukkan gitu. Jadi oke, tadi kembali ke pertanyaan negara mana ya. Saya ini lagi tertarik sama Belanda. Belanda tapi karena putusan Urgenda ya. Jadi di sini nih pentingnya kita tidak hanya rely on proses politik ya, tapi juga proses hukum. Nah, di negara kita agak berat, tapi terlepas dari itu dulu ya. Saya cerita di kasus Urgenda di Belanda ya, di mana pengadilan ya berdasarkan gugatan yang masuk itu memutuskan bahwa pemerintah Belanda tidak cukup ambisius dengan targetnya. Walaupun secara hukum nggak ada yang dilanggar. Jadi secara hukum mereka sudah sesuai dengan kesepakatan mereka di tingkat regional gitu ya, di tingkat internasional jumlah emisi yang mereka mau turunkan. Tapi di sisi lain masyarakat Urgenda ini sebagai penggugat menyebutkan bahwa kurang ambisius targetnya kalau dilihat dari carbon budget yang dikeluarkan oleh IPCC. Jadi karena itu maka pengadilan memutuskan atas dasar human rights, terutama hak untuk hidup ya, masuk generasi mendatang di sana, itu target tersebut tidak cukup ambisius. Nah, karena keputusan Urgenda tersebut, maka pemerintah Belanda mengubah kebijakannya, gitu, membuat targetnya menjadi lebih ambisius. Nah, jadi menurut saya memang negara itu, dunia ini harus dijaga sama-sama ya. Kalau misalnya gagal lewat proses politik tuh maksud saya lewat voting ya, kita bisa kan mempengaruhi kebijakan, tapi di sisi lain ya kita harus menggunakan jalur-jalur yang juga tersedia gitu, antara lain lewat pengadilan. Ini salah satu yang menarik buat saya. Jadi sekarang bisa dibilang ya Belanda targetnya ambisius,
bukan karena pemerintahnya, tapi karena di-lead sama proses di-lead oleh pengadilannya gitu, judicial decision-nya gitu. Itu sih menurut saya yang saat ini menarik ya, dan mungkin kita di Indonesia bisa mulai mempertimbangkan ya. Iya nih. Menarik sekali. Menarik ya. Menarik. Walaupun nanti bisa lah kita lihat di Indonesia ini putusan pengadilannya seringnya nggak diikutin masalahnya gitu. Jadi walaupun kita sudah berhasil ya, tapi kan harus dicoba dulu ya. Itu persoalan berikutnya gitu untuk memastikan eksekusi putusan gitu. Iya. Tapi kayaknya di Indonesia sudah mulai mengarah ke sana juga ya, Mbak. Seperti kemarin kayaknya Jakarta digugat kan karena udaranya dianggap tidak baik lah untuk kesehatan masyarakat Jakarta, dan decision-nya kalau saya tidak salah juga bersalah kan. Maksudnya ada certain action plan yang memang harus dilakukan oleh pemerintah gitu. Betul sekali. Nah, itu salah satu contoh yang menurut saya menarik ya. Karena gugatan yang sama, enggak sama ya, tapi waktu itu terjadi di Kalimantan Tengah ya, korban dari polusi karhutla. Jadi kan kira-kira sama penyebabnya ya, kalau di situ karhutla, kalau di sini polusi udara dengan berbagai sumber tadi ya. Nah, menurut saya sih bagus banget teman-teman terus mengupayakan itu ya. Dan gak usah kapok juga. Kenapa? Karena putusan yang di Kalimantan Tengah nih, salah satu putusannya kan bilang bahwa pemerintah harus mereview PP 4199 itu tentang di dalamnya ada baku mutu udara ambien ya. Itu nggak pernah dikerjain dari putusan di Kalimantan Tengah. Muncul lagi di putusan Jakarta kemarin bahwa itu adalah salah satu yang harus segera instrumen hukum yang penting. Karena dalam konteks perubahan iklim misalnya ya, di situ ada opportunity bagi pemerintah untuk mengatur mengenai gas rumah kaca. Ini mau diapain nih gas rumah kaca di sini? Gitu. Mau dianggap sebagai emisi sehingga nanti bisa dipidanakan, atau mau diatur seperti apa gitu ya. Itu di PP 4199 perlu ditinjau ulang sesuai dengan amanat Undang-Undang 32. Ini saya ngomongnya hukum banget ya, sorry ya, tapi mau nggak mau ya supaya nggak apa-apa sih, biar nggak apa-apa, penting juga, kan? Iya, penting juga kok untuk kita semua paham dari sisi regulasinya gitu. Dan berarti Mbak, conclusion Mbak nih, kira-kira apakah Indonesia secara regulasi sudah mengambil langkah yang tepat nih Mbak untuk membantu lah mencegah catastrophic event ini terjadi? Kalau dari sisi regulasi sebetulnya banyak sekali ruang di mana pemerintah bisa jauh lebih baik ya. Regulasi itu kan munculnya biasanya untuk mendukung kebijakan ya. Nah, masalahnya kebijakannya yang kayak tadi kan problematik yang di long term strategy tersebut. Jadi ada catatan besar tuh terhadap si long term strategy. Itu satu ya, di tataran kebijakannya seperti itu. Nah, karena kebijakannya seperti itu, jadi kalau misalnya aturan di level regulasinya seperti Undang-Undang Cipta Kerja, kita nggak begitu heran ya. Undang-Undang Cipta Kerja itu melemahkan banyak sekali instrumen-instrumen yang sebetulnya memperkuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama instrumen-instrumen yang terkait dengan partisipasi masyarakat gitu. Kayak tadi saya bilang ya, di kasus Urgenda di Belanda, itu kan pemerintahnya bisa dibilang ya sesuai sama kesepakatan internasional aja lah gitu ya, nggak mau lebih ambisius dari itu. Itu kan yang bisa mengubah itu siapa pada akhirnya? Mengubah itu masyarakat lewat proses pengadilan. Nah, sayangnya di Indonesia masyarakat ini nggak dianggap sebagai sebuah kekuatan ya di dalam mendukung kebijakan negara. Negara itu harus dipisahkan ya dari pemerintahan yang hanya 5 tahun gitu ya, dari birokrat yang juga punya lifetime. Negara itu tuh kombinasi setidaknya dari masyarakatnya gitu ya, pemerintahnya, sektor swastanya. Nah, kalau masyarakatnya dilemahkan sekali ya, sementara sektor swastanya diperkuat, padahal dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu clear banget ya bagaimana sektor swasta itu harus dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan. Jadi disebutkan secara tegas harus ada pandangan mereka gitu ya. Sementara masyarakatnya yang tadinya ada komisi penilai AMDAL, dalamnya bukan hanya mereka yang terkena dampak, tapi juga mereka yang punya interest itu dalam artian LSM, katakanlah gitu sederhananya. Sekarang itu dihapus, nggak usah LSM dalam proses ini, ganggu gitu. Kira-kira kan begitu ya. Jadi cuman mereka yang kena dampak aja, padahal dalam konteks lingkungan yang kena dampak
yang kena dampak itu kan merepresentasikan kepentingan dia sendiri. Betul. Kepentingan lingkungan ini yang merepresentasikan siapa? Ya. Itu yang sejak udah dari tahun berapa ya itu ya, semenjak bukunya Stone itu tentang apakah pohon itu punya standing gitu ya. Itu kan udah lama banget ya, di konsep kita sendiri udah masuk dalam bentuk NGO standing ya. Tapi kemudian turunannya itu kemudian dipecah dan dilemahkan. Jadi kesimpulan kita atas Undang-Undang Cipta Kerja itu prinsipnya adalah melemahkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Karena berarti narasinya kita dianggap mengganggu dalam rangka pengembangan iklim investasi gitu. Nah, yang kayak begini-begini ya, plus banyak hal lain di Undang-Undang Cipta Kerja, terutama yang terkait dengan lingkungan hidup gitu ya. Itu yang menurut kita sih kalau mau dibilang itu melemahkan upaya untuk memperkuat dan membuat lebih ambisius target-target mitigasi gitu. Jadi kalau belajar dari pengalaman banyak negara lain seharusnya, dan memang ini udah dari riset sendiri yang menunjukkan ya, makin kuat partisipasi publik itu biasanya makin kuat perlindungan atas partisipasi publik ya, itu berkorelasi positif dengan makin kuatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi bisa dibilang ini dilemahin ya udah pasti ini dampak berikutnya adalah dilemahkan gitu. Gitu sih, Vinka. Sama saya mau bilang ya, ada emphasis yang berlebihan pada individu. Jadi dianggap kita individu nih harus melakukan sesuatu gitu ya. Itu benar sih bahwa kita secara individual itu harus melakukan sesuatu untuk mengubah landscape ya, mengubah permintaan pasar dan lain-lain ya. Kalau kita menurunkan permintaan kita terhadap bedak tadi yang dari sawit yang dari sawit atau kita maunya pilihnya mobil listrik gitu ya, walaupun ada isu lain lah, karena listriknya sumbernya batu bara juga. That's the problem in Indonesia ya. Tapi kan kira-kira gitu ya, misalnya kita pilih, pokoknya pilih energi yang lebih ramah iklim. Itu kan akan mengubah pola produksi ya. Oke, itu satu hal. Tapi di sisi lain nih, ini kemarin ada juga dirilis ada video singkat, nggak singkat-singkat banget sih, 15 menit ya. Yang buat susah ngomongnya Kutzgard gitu ya. Tapi di Gates Notes itu di-share oleh banyak teman yang menunjukkan bahwa kalau satu orang ya menurunkan 100% energi yang mereka gunakan, jadi udah nggak pakai fossil fuel sama sekali whatsoever gitu ya, mereka itu cuma berharga gitu ya, selama 70 tahun hidup nih, 70 tahun pokoknya off the grid, kan ada tuh yang kayak gitu-gitu sekarang ya, itu hanya berharga sekitar 1 detik emisi dari global untuk energi aja, kita belum ngomong lahan dan lain-lain yang kayak tadi gitu. Nah, setelah dirunut ternyata memang ini adalah cara untuk mendistract kita dari perubahan-perubahan yang sifatnya harusnya jauh lebih struktural. Ini yang pertama kali buat gerakan ini tuh BP di tahun 2005. BP itu kan oil producer ya. Nah, itu jadi teman-teman juga harus ngeh ya. Kadang-kadang kampanye-kampanye yang ya so what sih emang mungkin juga orang-orang buntu ya, terus ngomong perubahan iklim kayak tadi kan persoalannya besar gitu ya. Kemudian ya udah deh, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu, ya itu dilakukan terus, tapi jangan lupa bahwa it worth almost nothing gitu ya. Dan oleh karena itu yang penting dilakukan setidak-tidaknya dalam konteks sebagai seorang awam itu adalah ubah lewat suara Anda gitu, lewat proses voting. Advokasi gitu kan, advokasi itu udah one step ahead ya, nggak semua orang mampu kan melakukan advokasi kayak yang dilakukan Vinka dan teman-teman ini. Tapi waktu lagi pemilu ya pilihlah kira-kira yang punya platform kuat untuk perubahan iklim gitu, baik di mitigasi maupun adaptasi gitu. Jadi jangan lupa, jadi terus ya di tingkat pribadi ya tetap aja untuk berusaha menurunkan emisi semampunya sesuai dengan kapasitas masing-masing, tapi jangan lupa bahwa ada yang persoalan yang jauh lebih besar dan kita harus nggak boleh capek, nggak boleh putus asa lewat perubahan-perubahan kebijakan. Itu sih Vinka kalau boleh share sedikit pandangan saya. Wah, benar-benar sih Mbak, ini enlightening sekali, karena saya juga pikir saya tuh sebagai individu baca-baca IPCC report, baca bencana-bencana kemarin tergerak gitu, apa sih yang bisa saya lakukan, tapi memang di satu sisi saya mikir gitu,
apa impact-nya? Saya ini kayaknya mikro sekali nih skala yang bisa bantuan yang bisa saya lakukan gitu. Karena memang saya pikir pasti ini harus sebuah negara atau ya negara-negara, seluruh negara ya, dari level pemerintahnya yang memang juga membuat kayak tadi Ilma bilang perubahan struktural gitu. Jadi ya menarik sekali, berarti kayak mungkin kita juga, saya kepikirannya bisa mungkin membantu ngasih pressure juga kali ya Mbak ya ke pemerintah kita dari sisi orang awam atau publik gitu, untuk ayo dong lo bikin kebijakan yang bener nih gitu, atau lo beneran penuhi komitmen lo gitu. Itu kira-kira ngaruh nggak Mbak? Dan kalau misalnya iya, kira-kira kalau misalnya kayak saya nih anak muda gitu, kira-kira pressure seperti apa sih yang bisa kita berikan ke pemerintah gitu, selain tadi kita dari sisi kita juga pilih, kalau pemilu kita pilih kandidat yang memang punya action plan dan komitmen di sisi lingkungan gitu. Iya, iya. Jadi kalau menurut saya sih anak-anak muda sekarang energinya luar biasa ya, energinya luar biasa. Terus means of communication-nya juga nggak terbatas kayak dulu kan. Ini kayak gini-gini nih. Kalau zaman dulu siapa sih yang bisa ngomong ke masyarakat, kan nggak banyak ya. Nah, kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi boleh urge nih teman-teman ini terus bicara seperti ini ya dalam banyak forum. Bahkan yang punya kapasitas itu bisa mengomentari ya, yang kayak tadi tuh misalnya long term strategy kita itu sebetulnya udah ini atau belum, karena banyak sekali sebetulnya bahan-bahan, dan teman-teman ini kan nggak punya kendala bahasa ya, jadi yang bahasa Inggris lah, mungkin bahasa non Inggris juga bisa dilahap gitu ya, untuk tahu bahwa untuk mendesak pemerintah, karena kalau pemerintah dengarnya cuma dari LSM lingkungan aja, mereka pikir ini cuma sebagian orang sih yang peduli, yang lain nggak peduli, tingkat kepercayaan masih tinggi-tinggi aja, baik aja gue gitu kan, kira-kira gitu. Jadi kalau apalagi kalau dengarnya dari anak-anak muda yang apa sih namanya, yang boleh dibilang ini ya, apa tuh istilahnya ya, tapi prinsipnya gitu lah ya, anak muda itu akan sangat beda gitu dampaknya ke pengambil kebijakan gitu ya, karena itu adalah sebuah sign ini adalah kepedulian banyak orang nih gitu. Nah, bahkan lebih jauh lagi nih, kalau ada anak-anak gugat-gugatin aja gitu. Ini kan kita bukan mau bermaksud gangguin pemerintah ya, tapi kita sedang mempertahankan sedang mendorong sebuah kebijakan yang lebih baik buat negara ini gitu. Jadi kalau buat saya sih, yang punya kapasitas dalam bentuk apapun harus bersuara, harus harus berkontribusi ya, menyuarakan itu, sehingga ini menjadi yang tadinya isu di very-very, entah kenapa kok masih di very-very aja ya, isu yang udah serem gini, mulai masuk ke isu politik utama atau mainstream istilahnya ya. Jadi kita nggak, aduh kenapa sih ngomonginnya jabatan 3 periode gitu ya, kok nggak ada isu lain gitu yang lebih penting, yang kayak gini yang penting banget ya, jangan-jangan karena terlalu inundated sama isunya berat banget jadi nggak mau diomongin, makanya perlu di unpack juga ya sedikit-sedikit. Betul. Jadi sih, prinsipnya Mbak, gitu sih kalau menurut saya. Jadi supaya lebih banyak orang yang paham, dikomunikasikan, di perubahan kebijakannya teman-teman bisa menggalang kekuatan gitu ya untuk ngomong, kan banyak koneksinya kan teman-teman ini kan. Nanti kalau dari sisi kebijakan dan lain bisa bicara sama banyak orang yang sudah lebih dulu memang mendalami isu ini, dan mereka sangat terbuka sekali ya. Kalau ada yang mau tanya atau ini gitu. Iya. Oke. Selain dari sisi kita nge-pressure pemerintah nih Mbak, aku juga tertarik nih, apakah kalau misalnya kita kayak tadi mengadvokasikan atau mengampanyekan jangan pakai produk-produk yang sifatnya ternyata bikin carbon footprint kita semakin besar gitu ya, atau kita jangan pakai fossil fuel terus pakai mobil listrik gitu. Kampanye-kampanye seperti itu, misalnya nih kita berhasil ngajak 20 orang deh buat meniru ya, dan kayak oke, kita stop pakai produk-produk yang seperti ini gitu. Kira-kira tuh sebenarnya in practice beneran ngaruh nggak sih Mbak? Maksudnya misalnya dengan dengan demand-nya turun, apakah memang produksi kayak tadi produksi bedak-bedak yang berasal dari minyak sawit, apakah memang turun? Maksudnya in practice apakah benar works gitu loh Mbak, kampanye yang kita lakukan gitu? Iya. Kalau dia di level pribadi biasanya nggak begitu bekerja dengan baik ya. Tapi kalau udah menjadi sebuah gerakan itu biasanya cukup efektif. Jadi misalnya aja ya, kampanye untuk karena sawit Indonesia itu dianggap
salah satunya dianggap berkontribusi pada perubahan iklim ya lewat deforestasi, dan juga misalnya berdampak pada keanekaragaman hayati kayak orangutan dan lain-lain gitu ya. Itu kemudian membuat karena ada dorongan konsumen lewat hal itu, dan kemudian isunya juga di pick up sama lembaga besar kayak Greenpeace gitu ya, yang di Eropa itu punya kekuatan politik yang cukup baik, itu kemudian menjadi kebijakan negara kan gitu. Jadi itu satu, dan kemudian ya bisa juga berpengaruh di level konsumsi kalau menjadi sebuah gerakan ya. Karena banyak orang misalnya nggak mau pakai palm oil lagi, maunya pakai canola oil lah atau yang lain gitu ya. Jadi itu kalau dilihat dari sisi berpengaruh atau enggak berpengaruh, tapi kalau dilihat hanya sebagai sebuah gerakan pribadi-pribadi seperti tadi saya sampaikan ya, itu minuscule banget dampaknya. Ya. Tapi perlu diingat ya, kayak saya tadi bilang ya, bahwa ini udah masuk ke isu yang lebih kompleks lagi ya, karena pilihan-pilihan kebijakan suatu negara itu sering sekali juga dikaburkan karena ada kepentingan politik mereka sendiri, kepentingan politik ekonominya. Misalnya Eropa, kalau Indonesia bilang Eropa tuh menyetop produk sawit kita tuh sebenarnya bukan karena dia peduli sih, tapi karena dia juga produsen minyak, saya lupa yang diproduksi di Eropa itu apa ya, produsen minyak nabati juga. Jadi minyak nabatinya itu ya mempengaruhi judgement mereka gitu. Kenapa sebagian orang juga nggak setuju dengan pendekatan itu? Karena sebetulnya in terms of produktivitas, sawit itu membutuhkan lahan lebih sedikit dibandingkan sumber minyak nabati lain. Bisa kayak yang lain tuh bisa kayak 7 kalinya sawit gitu ya, butuh luas lahannya. Jadi kalau kita mau pakai biofuel sebagai alternatif dari fossil fuel, kalau salah satu sumbernya adalah minyak nabati, maka ya namanya biofuel ya, minyak nabati. Maka yang paling efektif itu ya sawit gitu. Jadi paling ramah lingkungan ya sawit. Kalau yang lain ya nggak ramah lingkungan, orang butuh lahan sangat besar kan. Ya namanya bunga gitu kan. Dikit dihasilkan minyaknya dari proses biji mereka. Kalau sawit besar jumlah minyak yang dihasilkan. Nah, jadi tuh ada isu kayak gitu juga loh, Vinka, yang kita harus hati-hati ya pada saat kita mengadvokasikan sesuatu gitu. Karena karena saya udah lihat sendiri betapa efektif ya gerakan-gerakan tersebut, dan di pick up sama negara juga, nama negaranya itu juga karena kebutuhan mereka sendiri. Jadi genuinitas untuk benar-benar mitigasi itu kalau udah di level ini tuh kadang-kadang kita harus hati-hati ya. Jadi alignment antara kepentingan politik, kepentingan ekonomi, sama science. Nah, usahakan untuk selalu sided sama science-nya aja, karena kalau enggak kita agak berat juga tuh berpikir dalam konteks politik dan lain-lain. Gitu. Jadi ya nggak apa-apa, tapi ini sebuah langkah awal ya untuk kita mau advokasin apa nih, pelajari aja dulu berbagai ramifikasinya, berbagai dampaknya gitu ya dari sebuah pilihan advokasi kebijakan, dan harus cukup kritis, menggunakan kacamata yang kritis. Saya tadi udah coba mengasih beberapa contoh, tapi kira-kira akan selalu begitulah along the line gitu ya konteks globalnya. Karena ya minyak sawit di Indonesia ini kalau juga di stop itu kan sebetulnya konteksnya banyak juga petani-petani kecil yang akan kena dampak gitu ya. Walaupun mayoritas masih perusahaan besar ya pemiliknya, tapi akan banyak, ada jutaan jumlahnya orang yang juga bergantung pada sawit. Jadi ya gitu, nggak sederhana ya. Iya, nggak sederhana, betul. Nggak sederhana, betul. Tapi ya itulah yang kita hadapi dalam konteks perubahan iklim gitu. Tapi tetap aja prinsip utamanya itu ya, kita upayakan mengurangi jumlah emisi yang dilepaskan dengan tetap memperhatikan istilahnya tuh safeguards ya. Safeguards-nya itu adalah memastikan bahwa dia tidak berdampak negatif juga pada mereka-mereka yang marginal, pada keanekaragaman hayati gitu. Jadi mereka ini yang nggak mampu ngomong ya, keanekaragaman kayak binatang-binatang kan nggak mampu ngomong. Betul, nggak bisa merepresentasikan diri mereka sendiri. Betul. Nah, kaum marginal juga sama, mereka udah sibuk sama kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar harus mereka penuhi. Nah, itu harus diperhatikan dalam proses pengambilan kebijakan, itu yang penting. Jadi itu yang kira-kira yang harus dipertimbangkan sebagai bagian dari kerangka pengaman. Jangan sampai kita mau mitigasi, mau adaptasi, terus mereka yang nggak bisa bersuara ini jadi korban. Karena kalau yang bisa bersuara pasti ribut, ya kan? Kalau kepentingan dia ada yang akan kena dampak. I see. Terakhir Mbak, tadi aku tuh sempat
tertarik banget, Mbak sempat mention sedikit soal mobil listrik nih. Ini apakah Mbak setuju nih dengan mungkin ya orang-orang akan berubah jadi pakai mobil listrik sekarang gitu. Bagaimana? Menurut Mbak ini solusi Iya. juga nggak? Gini loh, listrik itu kan ada dua hal yang penting dalam konteks lingkungan. Pertama, sumber energi listriknya itu. Kalau dia masih batu bara, berarti kan itu sama aja meningkatkan konsumsi batu bara. Jadi bukan dari BBM, tapi dari batu bara, sama-sama fossil fuel gitu kan. Jadi kita harus hati-hati juga. Makanya kita harus bicara bukan di level mobil listriknya, tapi di level penghasil energinya kalau di Indonesia. Ini mau sumbernya mau pakai apa nih gitu. Itu satu. Yang kedua, ada bahan tambang yang dibutuhkan di dalam komponen mobil listrik yang kalau teman-teman aware atau enggak ya, waktu itu Tesla mau masuk Indonesia bilangnya gitu ya, saya lupa ya, nikel sama apa, ada dua jenis metal gitu ya, yang di Indonesia itu sebetulnya banyak, sumbernya banyak. Jadi waktu itu Tesla salah satu mempertimbangkan masuk Indonesia, tapi kalau nggak salah akhirnya dia ke Australia. Nah, jadi bahan-bahan seperti ini kan akan dibutuhkan nih, masih akan tetap dibutuhkan ya dalam konteks mobil listrik. Kemudian di Indonesia, regulasi dan pengawasan untuk eksploitasi barang-barang tambang itu sering menjadi sorotan. Nah, jadi kalau misalnya itu dibutuhkan dalam dalam jumlah besar karena dibutuhkan untuk komponen listrik, kita harus memastikan bahwa model eksploitasinya itu sangat ramah lingkungan. Kalau enggak ya dampaknya ke tutupan lahan lagi ya kan, udah gitu ke kerusakan lingkungan yang lebih parah. Kan tambang itu tuh salah satu sektor yang kerusakan lingkungannya itu berat ya. Kerusakan lingkungannya berat, jangka panjang berat gitu. Jadi ya memang harusnya biaya-biaya yang timbul itu harus diinternalisasi ke dalam biaya komponen yang dihasilkan. Nah, ini yang kita sering enggak. Jadi kayaknya murah gitu ya menghasilkannya, mobil listrik jadi affordable, tapi sebetulnya dampak lingkungan yang ditinggali dialami secara langsung oleh masyarakat saat itu maupun di masa mendatang yang kita sering nggak tahu, itu yang nggak terhitungkan. Nah, kalau itunya bagus, misalnya di bawah tanah, terus sangat ramah lingkungan dan lain-lain, menurut saya ya bagus-bagus aja gitu. Tapi karena kita belajar dari pengalaman panjang bahwa itu sering terlupakan, ya jadi kita kayak gimana ya, mau mendukung tapi di sisi lain dampak lingkungannya bisa besar juga gitu. Terutama dari sumber energinya tadi ya, masih batu bara juga ya, nggak ada bedanya lah, sama-sama menghasilkan karbon. Sih ya penting sebetulnya. Jadi lebih baik, mungkin paling bagus itu didorong itu adalah public transportation kayaknya ya. Kalau visible ya, semaksimal mungkin lah rely on public transportation gitu. Gitu sih kalau bisa. Benar. Jadi kalaupun listrik ya bis lah, jangan mobil. Jangan mobil yang two seaters gitu ya. Iya. Benar karena sama aja untuk ngecharge mobil, assuming kita semua sekarang pakai mobil listrik ya berarti emisinya tetap ada dari penggunaan listrik di masing-masing rumah. Iya. Betul. Iya. Begitu sih Tingka. Wah, gila sih Mbak. Aku benar-benar belajar banyak. Personally, I learned so much, dan dari semua diskusi kita hari ini tuh, kalau boleh aku rangkum, berarti itu kalau dari segi kita sebagai orang awam, sebagai individual, terutama kayak aku dan generasi muda lain mungkin yang emang nanti hopefully nonton video ini, mungkin kita bisa pelajaran yang bisa kita tarik adalah ya, walaupun gerakan-gerakan personal yang kita lakukan tuh mungkin nggak se-impactful itu, tapi itu tetap perlu dilakukan. In addition tuh kita juga harus tetap nge-pressure pemerintah sebagai the relevant authority yang memang punya power nih untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan mereka, terus mengkritisi, terus memonitor komitmen-komitmen pemerintah terhadap lingkungan, dan untuk pencegahan dari apa yang disampaikan oleh IPCC report tadi, bahwa jangan sampai kita di ambang batas panas bumi yang bisa ditoleransi oleh kesehatan dan juga pertanian gitu. Jadi selain itu kita juga mungkin selain terus mengkritisi pemerintah, terus memonitor, terus ngasih pressure ke pemerintah, kita juga pilih menggunakan suara kita, memilih orang-orang yang tepat yang memang punya komitmen dan ambisi untuk mencegah
global warming ini semakin parah. Dan juga kalau bisa saya tarik tadi, salah satu jenis-jenis hal kecil gerakan personal yang bisa kita lakukan adalah mengurangi carbon footprint kita. Salah satu contohnya kita juga lebih banyak menggunakan transportasi umum ya Mbak ya. Gitu. Iya betul. Minggu pagi saya bermanfaat banget nih, kesimpulannya keren. Thank you banget loh Mbak. Jadi aku tuh bener-bener sih berharap, aku ngerasa aku bener-bener mendapatkan informasi yang aku nggak dapetin di mainstream media ya. Karena mungkin kan untuk orang awam kayak aku yang mungkin nggak ngerti teknis, menurut aku tuh penting banget sih untuk sebenarnya ngerti apa sih yang sedang terjadi sekarang dan emang hubungannya apa dengan yang saya lakukan dengan perubahan iklim yang terjadi gitu. Mungkin saya nggak sadar seperti yang kita Mbak bilang, saya pakai bedak itu ternyata juga saya mengumpulkan carbon footprint yang saya selama ini berkontribusi loh dengan perubahan iklim yang terjadi. Kalau saya nggak berubah ya gitu. Saya ngerasa benar-benar grateful banget bisa diskusi sama Mbak Jos hari ini. Dan saya harap sih teman-teman yang lain yang nonton juga bisa mendapatkan manfaat yang sebesar yang saya dapatkan. Dan juga bisa mengambil poin-poin yang menurut saya sangat penting dari diskusi kita hari ini. Thank you banget ya Mbak Josie ya, udah meluangkan waktunya pagi ini. Sama-sama. Seneng diundang dan semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Sama-sama lah kita mencoba melakukan sesuatu ya. Tanggung jawab kita kan sebatas kita berusaha mencoba ya. Mudah-mudahan hasilnya kemudian bisa berkontribusi. Yang penting kita mencoba Mbak, betul. Thank you banget Mbak Josie. Sama-sama. Ya, pagi Mbak. Pagi.